Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut turun 0,70% ke angka 7.107. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend, tapi satu minggu terakhir memang terpantau mulai melemah karena ada sentimen terkena gugatan hukum. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham PANI yang satu minggu terakhir terpantau turun lumayan dalam setelah sebelumnya sempat mencoba mendekati harga 20.000. Jadi memang minggu lalu belum sempat menyentuh 20.000, baru di sekitar 19.600-an. PANI saat ini malah turun mendekati garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 14.900 dan kemarin PANI sempat menyentuh sekitar harga 15 ribuan. Dan secara teknikal memang ini belum ada tanda-tanda patah tren karena PANI masih berada di atas garis EMA 50 yang masih berupa support. Untuk tren jangka menengah juga sebenarnya PANI trennya masih bergerak tren. Salah satu sentimen negatif untuk PANI karena memang adanya gugatan hukum. Jadi imbas proyek dari PIK 2, Aguan, Antoni Salim dan Jokowi digugat 612T. Jadi salah satu sentimen negatif setelah keluar pemberitaan tanggal 16 kemarin, PANI memang terpantau mulai terkoreksi pada tanggal 16 Desember, turun sangat dalam. Saat ini mencoba untuk bertahan dan rebound. Tapi jika kita lihat candle hari ini maupun naik tidak begitu oke, mencoba untuk naik di atas 16.000 ini masih gagal. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing terpantau dalam beberapa hari terakhir sudah mulai keluar. Dan kenaikan hari ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk yang sudah punya saham PANI, menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 50 ini masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman ingin coba pantau saham PANI untuk entry, menurut saya wait and see dulu. Karena kenaikan hari ini tidak ada akumulasi plus candle hari ini tidak begitu oke. Jadi jika terpantau satu minggu ini PANI gagal naik di atas 16.000, sebaiknya tunggu kembali di sekitar 15.000 sampai garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah support apabila teman-teman ingin coba entry saham PANI. Atau buy on breakout apabila memang PANI terpantau berhasil break 16.000. Ini akan lebih oke adalah apabila PANI berhasil naik di atas 16.000 untuk entry-nya. Apabila berhasil naik dengan candle lumayan solid, maka PANI berpotensi untuk kembali uptrend dengan target kenaikan terdekat di sekitar 18.000. Jadi masih bisa buy on breakout apabila memang terkonfirmasi PANI berhasil naik di atas 16.000. Jadi untuk yang sudah punya, mungkin saat ini PANI masih layak untuk di hold walaupun minggu kemarin turun lumayan dalam. Sekarang kita lihat untuk sektor properti lainnya, CTRA secara teknikal saat ini masih melanjutkan downtrendnya. Bisa kita lihat penurunan hari ini membuat CTRA turun di bawah support psikologisnya di harga 1000 dan sampai saat ini masih melanjutkan low. Dan sebelumnya memang sempat bertahan dari rebound dari 1050, tapi mencoba untuk naik di atas resisten di atasnya yaitu 1100. CTRA beberapa kali masih gagal break dan masih melanjutkan low, jadi harus hati-hati. Apalagi jika terkonfirmasi besok CTRA gagal naik dari 1000, maka terkonfirmasi 1000 akan menjadi resisten psikologis ke depannya. Dan jika kita perhatikan untuk CTRA, asing terpantau masih terus keluar. Penurunan 3% lebih ini juga terpantau masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk CTRA apabila teman-teman mau coba spekulatif buy pun menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Karena potensi untuk lanjut turun menuju zona 920 sampai 950 menurut saya masih lumayan besar. Untuk CTRA apabila mau coba spekulatif buy saat ini menurut saya adalah wait and see, lihat apakah CTRA bisa naik di atas 1000. Apabila bisa naik kembali besok di atas 1000, baru lebih oke untuk coba spekulatif buy daripada kita coba dapat atau tunggu di harga bawah pada saat masih melanjutkan penurunan. Kalau saya jelaskan apabila mau coba entry saham downtrend, lebih oke adalah wait and see, tunggu mulai sideways untuk lebih oke-nya, atau tunggu mulai berhasil naik di atas resisten di atasnya sehingga mulai terbentuk high low baru ikutan entry, daripada kita paksakan untuk entry pada saat masih lanjut turun atau masih terbentuk candle merah. SMRA juga bisa kita lihat secara teknikal hampir mirip dengan CTRA, masih bergerak sangat downtrend. Saat ini juga mencoba untuk turun menembus support psikologisnya di 500. Jika kita perhatikan sebelumnya beberapa kali 500 masih berupa support, bisa menahan dan sempat rebound. Tapi saat ini walaupun hari ini sempat naik di atas 500, tapi penutupan kembali turun 0,8% ke 496. Jadi untuk SMRA juga bisa harus hati-hati karena potensi untuk lanjut turun masih lumayan besar. Dan untuk SMRA bisa kita perhatikan di sini.
Terpantau di broker summary ini masih ada distribusi, asing juga terpantau 1 minggu terakhir masih keluar. Jadi untuk SMRA juga masih belum aman karena potensi untuk lanjut turun menuju support berikut di 480 juga masih lumayan besar jika terpantau minggu ini SMRA gagal naik kembali di atas 500 atau minimal bisa bertahan di 500. Jadi jika apabila teman-teman sudah punya, lihat apakah besok SMRA bisa naik kembali atau minimal bertahan di 500. Jika terpantau masih gagal atau lanjut turun, hati-hati secara teknikal masih ada potensi untuk lanjut turun ke support berikutnya di 480. Oke, selanjutnya BSDE juga jika kita perhatikan secara tren saat ini masih bergerak downtrend, hampir mirip semua dengan teman-temannya. Saat ini BSDE juga sudah turun di bawah support psikologi di harga 1000. Sebelumnya beberapa kali mencoba bertahan di 1000 ternyata gagal. 1 minggu terakhir BSDE masih lanjut turun dan bisa kita lihat saat ini untuk zona support berikutnya ada di sekitar 930 sampai 950. Dan saya lihat BSDE juga masih ada potensi untuk menuju zona ini. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk BSDE pada perdagangan hari ini menarik. Teman-temannya asing terus keluar, BSDE 1 minggu terakhir asing sudah mulai masuk. Dan penurunan hari ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk BSDE apabila teman-teman ingin coba pantau the entry, jika dibandingkan dengan teman-temannya, BSDE misalnya lebih menarik untuk coba dipantau apabila memang ingin coba entry saham downtrend seperti SMRA maupun CTRA. Jadi secara teknikal, 3 saham ini rata-rata masih melanjutkan penurunan. Cuma bedanya walaupun sama-sama downtrend, BSDE terpantau sudah mulai ada inflow. SMRA masih distribusi, CTRA masih distribusi, BSDE sudah mulai ada akumulasi, asing juga sudah mulai masuk. Dan saat ini juga dekat dengan support di sekitar 930 sampai 950. Jadi untuk BSDE apabila mau coba pantau, Musa bisa coba entry atau pantau di sekitar target harga ini. Apabila BSDE mencapai target harga ini masih bisa bertahan dari rebound, Musa masih bisa coba spekulatif buy dengan target take profit jangka pendek di 1000 sampai 1020 atau hold saja terus sama zona yang tidak tembus dengan target lebih jauh di garis EMA 50 sampai garis EMA 150 untuk target berikutnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.